Yang terhormat Ustadz Andri Ilham selaku dosen pengampu mata kuliah Tarikh Adab, serta teman-teman yang hadir pada mata kuliah Tarikh Adab pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam melaksanakan perkuliahan seperti biasa ya. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang materi sastra Arab kebangkitan baru. Di kelompok 9 ini ada 3 anggota. Yang pertama ada Efkar Hidayat, lalu yang kedua ada saya sendiri Fatur Ramadan selaku moderator pada hari ini, dan yang ketiga ada Rida Putri Nurfaiza. Oke. Masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu sastra Arab kebangkitan baru. Sastra Arab kebangkitan baru merupakan gerakan sastra yang muncul pada abad ke-19 dan ke-20 di dunia Arab sebagai reaksi terhadap keadaan sosial dan politik pada saat itu. Gerakan ini menekankan pada kebebasan berekspresi dan kreativitas, serta pentingnya pendidikan dan pengembangan intelektualitas. Sastra Arab kebangkitan baru juga menekankan pada pentingnya memperkenalkan budaya Arab ke dunia internasional. Jadi pada abad 19 dan 20 di dunia Arab itu ada gerakan-gerakan terhadap ini ya, sosial dan politik. Jadi muncullah sastra Arab yang dapat kita sebut sebagai sastra Arab kebangkitan baru. Boleh di next. Selanjutnya itu merupakan sejarah kebangkitan sastra Arab. Perkembangan sastra Arab mengalami perkembangan yang sangat signifikan setelah hengkangnya Prancis dari bumi piramida atau Mesir pada tahun 1801 dan disusul dengan naiknya Muhammad Ali sebagai penguasa Mesir. Muhammad Ali yang mengirim beberapa muridnya untuk menimba beragam ilmu pengetahuan di berbagai negara Eropa seperti Prancis, Inggris, dan Italia. Sekembalinya ke Mesir, mereka mulai melakukan beragam inovasi terhadap aneka ilmu pengetahuan yang termasuk di dalam sastra Arab. Jadi Muhammad Ali waktu itu sebagai penguasa Mesir mengirim beberapa muridnya untuk menimba ilmu ya di negara-negara Eropa seperti Prancis, Inggris, dan Italia untuk nantinya melakukan beragam inovasi terhadap ilmu pengetahuan tersebut, dan di dalamnya termasuk sastra Arab. Dan dari sini juga geliat kebangkitan sastra Arab semakin menampakkan eksistensinya. Jadi sastra Arab semakin menonjol ya, yang merupakan perpaduan dari proses panjang asimilasi dengan berbagai kebudayaan seperti Prancis dan Inggris. Lalu penerjemahan beragam karya asing, peniruan berbagai naskah asing yang dilakukan oleh beragam pihak yang berkecimpung dalam dunia sastra Arab. Boleh next. Dalam kebangkitan sastra Arab terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sastra Arab di Mesir itu mengalami kemajuan dibandingkan sebelumnya. Berikut adalah faktor-faktor kebangkitan sastra Arab yang disimpulkan oleh Maryam 2019 halaman 126 sampai 128. Yang pertama itu ada al-madaris atau sekolah-sekolah. Muhammad Ali Pasha membangun sekolah yang bermacam-macam dengan bantuan para pengajar dari Eropa dan beberapa ulama Mesir. Ia memakai dua jalan dalam membangkitkan kembali Mesir, yakni pengiriman delegasi ilmiah ke Perancis dan mendirikan beberapa sekolah serta menyebarkan ilmu barat. Jadi seperti yang tadi dijelaskan juga bahwa murid-murid dari Muhammad Ali Pasha kan ke Eropa ya. Jadi buat belajar tentang ilmu pengetahuan yang ada di Eropa gitu. Terus pas kembali ke Mesir, nah dibangunlah sekolah-sekolah gitu. Dan ilmu-ilmu yang tadi murid-murid dari Muhammad Ali Pasha dapatkan di Eropa disebarkan di sekolah-sekolah yang ada di Mesir.
Lalu yang kedua ada al-matba'ah atau percetakan. Diketahui juga bahwa percetakan di Eropa itu ada sejak abad ke-15 dan di Mesir itu tidak diketahui keberadaannya sampai datangnya Napoleon ke Mesir. Muhammad Ali Pasha menciptakan percetakan yang dikenal dengan percetakan bulak ya. Jadi mengenai percetakan di Mesir ini adanya pas Napoleon siapa nih? Napoleon Bonaparte ya, datang ke Mesir. Setelah itu baru dari kekuasaan Muhammad Ali Pasha menciptakan percetakan-percetakan yang ada di Mesir. Yang paling dikenal yaitu percetakan bulak. Lalu yang ketiga ada as-suhuf atau Lalu yang ketiga ada as-suhuf atau al-jaraid, yaitu surat kabar atau koran ya. Penyebaran mesin cetak telah menyebabkan munculnya berita dan hal ini merupakan faktor efektif dalam intelektual dan renaissance sastra dan menyadarkan kesadaran untuk menganalisis sastra, sosial, agama, dan politik. Pada tahun 1828, Muhammad Ali Pasha mendirikan Mesir Gazette atau surat kabar dan dapat menerbitkan buku yang mana telah diedit Tahtawi. Jadi setelah tadi diajarkan lewat sekolah-sekolah, lalu membuat percetakan. Setelah itu penyebarannya itu lewat surat kabar gitu. Dan ini cukup efektif pada masa itu ya untuk perkembangan sastra Arab itu melalui surat kabar. Boleh next? Dan yang terakhir itu ada tarjamah. Salah satu faktor kemajuan sastra Arab di Mesir adalah menerjemahkan ilmu-ilmu pengetahuan barat ke dalam bahasa Arab. Dan Muhammad Ali memerintahkan kepada mahasiswa yang dikirim ke Eropa untuk belajar hukum, seni, dan sastra. Jadi nggak hanya sastra aja ya, yang lain-lain juga dipelajari dari hukum, seni, dan menerjemahkan apa yang telah mereka pelajari dengan bahasa Arab. Hasil terjemahan tersebut banyak memberi manfaat terhadap bahasa Arab di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Jadi setelah tadi murid-muridnya Muhammad Ali Pasha yang dikirim ke Eropa itu belajar tentang ilmu-ilmu dari Eropa, diterjemahkanlah ke bahasa Arab dan disebarkan ke Mesir yang berpengaruh terhadap perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di Mesir itu sendiri ya, terutama dalam bidang sastra. Boleh next. Oke. Lalu ada 3 aliran perkembangan sastra ya. Yang pertama itu ada al-muhafizun. Bentar. Yang pertama itu ada al-muhafizun. Al-muhafizun para sastrawan yang masih mempertahankan kaidah Arab puisi lama, baik struktur bahasanya yang tidak lepas dari waznu dan qafiyah maupun tema yang diusung mengikuti tema-tema sebelumnya. Dan pada masa ini, pada masa Al-Muhafizun juga, satu puisi memungkinkan terdiri dari beberapa tema ya. Misalkan dibuka dengan pujian, lalu dilanjutkan dengan kepahlawanan, kemudian ditutup dengan ratapan atau kesedihan. Lalu yang kedua ada Al-Mujaddidun ya. Al-Mujaddidun ini para sastrawan yang menghadirkan karyanya yang dipengaruhi oleh situasi politik, kehidupan sosial, dan perkembangan pemikiran. Aliran ini, Al-Mujaddidun ini cenderung dipengaruhi oleh romantisme dari Eropa ya, yang menjadikan puisi modern sebagai sarana untuk mengungkapkan perasaan jiwa dan realitas dalam suatu kehidupan. Al-Mujaddidun ini gaya bahasanya itu biasanya bahasa yang digunakan itu mengalami pembaruan ya, seperti deskripsi dan majas yang banyak dipengaruhi oleh simbolisme, yaitu menggunakan simbol-simbol tertentu untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya. Lalu yang ketiga ada al-mughalinun, yaitu para sastrawan yang mengikuti aliran kesusastraan yang berkembang di Eropa setelah Perang Dunia I ya. Jadi setelah Perang Dunia I,
aliran kesusastraannya berkembang di Eropa dan terdapat aliran Al-Mughalinun gitu. Dan aliran ini lebih banyak membahas situasi politik, kehidupan sosial, ekonomi, dan pemikiran yang terdapat di kalangan masyarakat Eropa. Dan aliran ini terus mengalami keberlanjutan hingga pada masa-masa berikutnya gitu. Jadi ada tiga itu, ada Al-Muhafizun, Al-Mujaddidun, dan Al-Mughalin. Boleh next. Iya, yang selanjutnya itu ada sastrawan Arab masa kebangkitan baru. Yang pertama ada Mahmud Sami Al-Barudi. Beliau merupakan penyair yang memiliki latar belakang militer yang sempat diutus oleh dinasti Utsmaniyah untuk menaklukkan pemberontakan bangsa Arab di kawasan Balkan atau Pulau Kreta. Nah, namun pada saat itu beliau tertangkap oleh pemberontak tersebut hingga akhirnya diasingkan gitu ke tempat terpencil bernama Thailand selama lebih dari 15 tahun. Nah, selama di tempat pengasingan tersebut, beliau mengalami sakit yang cukup parah hingga akhirnya membuat matanya itu buta. Nah, tidak lama setelah itu, beliau dibebaskan dan kembali lagi ke Mesir. Dalam perjalanan hidupnya, ia mempelajari banyak keilmuan, khususnya di bidang sastra secara otodidak. Di dunia kesusastraan, ia lebih dikenal sebagai pelopor kritik sastra Arab modern yang membawa pandangan bahwa penyair Arab semestinya tetap menjadikan gaya sastra lama sebagai dasarnya, tetapi harus dipadukan dengan gaya puisi yang dikembangkan pada dunia barat karena sastra barat ini memiliki norma kemanusiaan yang cukup tinggi dibandingkan dengan sastra Arab sastra Arab lama yang cenderung kaku dan juga terikat. Yang kedua, tokoh kedua ada Rifa'ah bin Badawi bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Rafi At-Tahtawi. Merupakan sosok yang turut serta berjuang bersama dinasti Utsmaniyah di bawah Panglima Perang Muhammad Ali Pasha, mengusir para penjajah dari kawasan Mesir hingga akhirnya berhasil mencapai kemenangan pada sekitar awal abad ke-18. Nah, beliau ini lebih dikenal sebagai akademisi sastra daripada seorang sastrawan. Yang ketiga ada Ahmad Syauqi. Ahmad Syauqi ini merupakan cendekiawan yang banyak menekuni pada bidang penerjemahan. Beberapa buku karangan tokoh-tokoh besar dunia. Terkenal karena puisinya yang selalu mengusung spirit nasionalis dan juga patriotisme. Iya, nah untuk melengkapi keilmuannya ini, Ahmad Syauqi ini diutus oleh Taufik Pasha ke negara-negara Eropa untuk mendalami kajian hukum dan juga tentang kesusastraan. Nah, di tempat pendidikan yang baru, akhirnya beliau ini mengenal tokoh-tokoh sastra yang cukup berpengaruh di kalangan sastrawan Barat. Nah, di samping itu juga, beliau juga gemar untuk menonton pertunjukan teater yang ditampilkan oleh para aktor terkenal. Hingga pada akhirnya, 4 tahun kemudian, ia kembali lagi ke Mesir dan mendapat sambutan baik dari pihak istana yang pada saat itu sudah dipimpin oleh Abbas Helmi Pasha. Hingga akhirnya Ahmad Syauqi ini uh, diangkat menjadi kepala kantor penerjemahan yang dijabat selama 20 tahun. Yang selanjutnya itu ada Muhammad Hafiz Ibrahim. Muhammad Hafiz Ibrahim merupakan penyair yang paling terkenal di kalangan bangsa Arab setelah Ahmad Syauqi. Karyanya dekat dengan nuansa kerakyatan sehingga ia dijuluki sebagai Post of People atau penyair rakyat. Yang selanjutnya itu ada Jubran Halil Jubran.
Beliau dikenal sebagai sastrawan mahjar atau diaspora dengan gaya kepenulisannya yang cenderung bebas dan tidak terikat dengan ciri-ciri kesusastraan lama. Sedangkan untuk isinya itu selalu mengusung nilai-nilai romantisme. Yang selanjutnya itu ada Taufik Al-Hakim. Taufik Al-Hakim, beliau ini direkrut oleh Dewan Perwakilan Rakyat Mesir. Karyanya cenderung bernuansa akan nilai-nilai kritik sosial. Yang selanjutnya itu ada Sayyid Qutb. Ia bekerja di Departemen Pendidikan Mesir. Di samping dikenal sebagai seorang sastrawan, Said ini juga dikenal sebagai seorang kritikus sastra dan juga bergerak di dunia politik Islam. Selanjutnya itu ada Nazib Mahfuz, yaitu beliau ini menjadi Direktur Pengawasan Seni, Direktur Perfilman Nasional Mesir, dan juga merupakan anggota Dewan Tinggi Perlindungan Seni dan juga Sastra, serta penasihat dari Menteri Kebudayaan Mesir. Sebagai editor sastra di Al-Ahram dan juga sebagai editor sastra di Al-Ahram, surat kabar resmi milik pemerintahan Mesir. Iya, yang selanjutnya itu ada Najib Kilani. Najib Kilani ini bekerja di Kementerian Perhubungan dan Jabatan Kereta Api Mesir. Karyanya banyak sekali mengusung tentang tema keislaman, kritik sosial, tentang gender, dan juga kritik kolonial orang-orang Barat. Yang selanjutnya ada Ibrahim Abdul Qadir Al-Mazini, merupakan seorang sastrawan modern sekaligus kritikus sastra yang banyak menyampaikan kritikannya melalui tulisan-tulisan esai. Selanjutnya ada Fatwa Tukan. Beliau merupakan penyair berkebangsaan Yordania yang terkenal di kalangan sastrawan Arab modern. Banyak karyanya yang terinspirasi dari tragedi pendudukan Israel di tanah Palestina. Yang selanjutnya ada Toha Hussein. Toha Hussein ini merupakan penyair cerdik yang membawa gagasan cemerlang untuk kebangkitan sastra Arab pada periode modern. Karyanya cukup banyak, baik berupa teori maupun kritik sastra dan juga baik berupa karya sastra itu sendiri. Dan yang terakhir itu ada Nawal El-Sadawi. Nawal El-Sadawi merupakan seorang direktur Departemen Kesehatan Masyarakat Mesir, tetapi dicopot karena pemikiran kritisnya yang dituangkan secara gamblang dalam buku Woman and Sex. Oke, baik. Demikianlah presentasi pada pagi hari ini mengenai materi tentang sastra Arab masa kebangkitan baru ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh silakan untuk raise hand terkait materi. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanya. Kebangkitan baru. Boleh teman-teman yang ingin bertanya. Si ini mana? Nggak ada. Siapa? Fkar mana? Si itu. Ntar belum ada set. Terakhir ngabarin kemarin dia sakit. Sekarang belum ada, belum itu lagi. Oke, silakan ada yang bertanya enggak? Tes. Izin bertanya, Tur. Ya, silakan. Nggak boleh. Boleh aja. Iya, ini kan sastra Arab zaman baru ya. Apa sih penemuan yang paling menonjol? Tadi kan udah disebutin juga. Jadi penemuan yang paling menonjol sampai saat ini itu apa aja, Tur? Terima kasih, Tur. Oke, baik. Terima kasih Aji atas pertanyaannya. Jadi inti pertanyaan itu yaitu apa sih karya sastra yang karya sastra yang menonjol di masa sastra Arab kebangkitan baru gitu. Oke, terima kasih Aji atas pertanyaannya.
mungkin kami tampung terlebih dahulu. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Bagaimana teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, mungkin belum ada ya. Mungkin hanya baru Aji yang bertanya, mungkin akan kita jawab ya terlebih dahulu. Oke, silakan Tur. Siapa tadi? Fatur sama Rida. Ayo, silakan. Baik. Izin menjawab ya tentang karya sastra di masa kebangkitan baru yang masih menonjol dan ada sampai sekarang. Itu salah satunya itu ada karya dari Nawal El Sadawi yang menyuarakan tentang feminisme gitu. Terus juga ada prosa dalam bentuk novel yang terkenal itu yang berjudul Telemaque karya Fenelon dari sastrawan Prancis yang diterjemahkan sama Tahtawi ya, ke dalam bahasa Arab, dan juga Mustafa Lutfi Amanfuti yang menerjemahkan novel Paul et Virginie karya Saint Pierre. Terus juga ada novel yang berjudul Hadis Isa Ibnu Hisham karya Muhammad Al-Muwailihi dan Layali Satih karya Hafiz Ibrahim. Jadi rata-rata itu ini karya-karya yang menonjol pada masa itu tuh berupa novel kayak gitu. Mungkin juga masih ada beberapa puisi-puisi juga ya. Karena di masa itu rata-rata tuh karya sastranya itu berupa ini ya, berupa novel gitu atau kritik-kritik sastra gitu. Gimana, Aji? Apakah sudah terjawab? Oke, masih faktor atas jawaban. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya terkait materi sastra Arab masa kebangkitan baru, terkait apa yang sudah dipresentasikan oleh kami tadi. Silakan.
Izin bertanya, Akifatur. Ya, boleh dipersilakan, Haidar. Tadi disebutkan ya apa nama Napoleon Bonaparte itu, boleh tahu siapa ya? Napoleon Bonaparte. Ya, Oke. Lupa lagi. Sebentar ya. Oke. Izin jawab. Boleh, mungkin Rida mau jawab ya. Siapa Napoleon Bonaparte? Mana Rida? Iya, boleh. Iya, jadi Haidar bertanya Napoleon Bonaparte itu siapa gitu ya. Napoleon Bonaparte ini seorang pemimpin militer dan politik Perancis yang menjadi terkenal saat Perang Revolusioner. Nah, kenapa Napoleon Bonaparte ini tadi sempat disebut gitu ya sama Patur gitu. Nah, jadi pada masa sastra Arab kebangkitan baru ini, sastra Arab ini juga dilatar belakangi salah satunya itu ada pengaruh dari sastra Arab di dunia Barat gitu. Jadi akhirnya karena ada pengaruh dari dunia Barat juga, akhirnya tadi sempat disebut juga ada tokoh Napoleon Bonaparte. Eh, apakah bagaimana Haidar? Apakah terjawab? jawab, terima kasih. Oke, terima kasih Rida yang sudah menjawab dan terima kasih juga Haidar atas pertanyaannya. Dari teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya terkait materi kita pada hari ini? Ada lagi nggak? Silakan. Silakan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya. Yuk. Ada? Masih ada? Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi, Ustaz. Mungkin kelompok kami serahkan ke Ustadz Andre terlebih dahulu untuk menjelaskan melengkapi ya terkait pemaparan materi ini mengenai sastra Arab masa kebangkitan baru. Ya udah nih yang nanya nih. Oke. Yang bahas tentang sastra sastra al-inhitat ada nggak? Maksudnya paksa kemunduran nggak ada ya kemarin ya, nggak ada dimasukin di kelompok ya masa kemundurannya, ada nggak di kelompok itu, apa nggak dimasukin ya kemarin ya untuk kelompok yang presentasinya ada nggak? Aji. Nggak ada, Stat. Habis Andalusia langsung kebangkitan baru. Oh iya, lupa berarti ya, nggak masuk ya. Oke. Nah, munculnya apa sastra Arab kebangkitan baru atau kalau dalam sejarah sastra Arab itu Asrun Nahdah al-Hadithah istilahnya, masa kebangkitan. Jadi sebelumnya itu sastra Arab juga mengalami masa kemunduran gitu ya. Setelah runtuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad. Dan munculnya misalkan eh, setelah peristiwa bangsa Arab itu kalah, khususnya Arab Islam dalam eh, perang salib juga ya waktu itu di Spanyol.
karena gagal kan sudah beberapa yang diekspansi sama dinasti Abbasiyah. Kemudian akhirnya kan dinasti Abbasiyah runtuh, muncul muncul nanti dinasti-dinasti lain seperti Utsmaniyah, terus Mamluk di Mesir gitu. Nah, jadinya orang-orang dinasti Abbasiyah ini kebanyakan juga beralih lah, pindah ke berbagai daerah gitu, termasuk Mesir gitu. Nah, kemudian di Mesir lagi, Mesir itu kan dijajahan Prancis ya. Rata-rata kan Afrika banyak dijajah sama Prancis juga termasuk Mesir. Nah, Mesir itu dijajah oleh Prancis. Makanya pengaruh sastra Arab di Mesir itu juga dipengaruhi dari sastra Barat Eropa juga ya. Makanya muncul banyak, khususnya wilayah Prancis ya, walaupun nanti di daerah-daerah lain juga seperti itu juga. Pengaruh sastra Baratnya kuat. Dulu pada masa Abbasiyah belum ada genre seperti novel, cerpen. Masih ada kan kemarin yang minggu lalu kita bilang bahwa ada genre namanya makomat. Makomat itu sejenis model prosa lah ya, prosa juga, tapi bukan model novel deh. Nah, pada masa ini, pada masa kebangkitan baru itu, novel itu udah mulai muncul karena dipengaruhi oleh sastra Barat gitu ya. Mana tadi ininya tuh apa eh, PowerPoint-nya mana? Udah di-share ya? Sudah Ustaz. Oke, ini ya. Nah, nanti saya kasih beberapa contoh. Oke, di sini ya. Nih. Nah, jadi perkembangan sastra Arab itu mulai maju, maksudnya mulai bangkit lagi itu ya karena ada pengaruh dari Eropa sebenarnya. Jadi banyak juga dari beberapa sastrawan yang kemudian mengambil ya belajar lah mungkin di daerah-daerah Eropa gitu ya. Nah, makanya ada proses namanya asimilasi ini ya. Prancis dan Inggris misalkan. Jadi pengaruh-pengaruh sastra Barat sangat kuat di dunia Arab. Sama seperti kita mungkin ya, juga pengaruh sastra Barat kuat misalkan di Indonesia dengan munculnya gerakan ini kalau dalam sastra Indonesia ya. Nah, terus eh, ada beberapa faktor lain yang mengalami kemajuan daripada periodisasi sebelumnya tadi ya. Pertama munculnya Al-Madaris. Jadi Madaris ini sama seperti ya madrasah kalau gitu ya. Madrasah-madrasah itu ya. Jadi muncul sekolah-sekolah. Meskipun di Mesir kan sudah ada sebenarnya ya apa madrasah tertua kan seperti Jamiah Azhar itu kan udah paling tua gitu ya. Tua juga di samping Universitas di Maroko itu Al-Qarawiyyin itu yang paling tua kan. Al-Azhar juga termasuk dalam yang paling tua. Jadi muncul beberapa madaris ya. Madaris itu sekolah-sekolah lah gitu ya. Jadi pengajarnya juga karena dari Eropa. Ya kalau kita mungkin sekolah-sekolah umum lah kalau bisa dibilang gitu ya. Kayak SMA gitu model-model gitu ya. Sekolah-sekolah umum itu dan kurikulumnya juga mungkin banyak mengarah ke pengaruh-pengaruh barat gitu ya. Terus ada atau al-matba'ah, matba'ah ini percetakan. eh nah, kalau di Eropa itu udah ada pada abad 15. Kalau di Mesir khususnya itu ada pada masa Napoleon Bonaparte datang ke Mesir. Jadi Napoleon Bonaparte itu kan terkenal ya kalau dalam dunia politik ya. Bisa kalian nggak tahu. Napoleon. Orangnya kecil katanya gitu, tapi berani. Nah ini percetakan bulak. Bulak tuh sampai sekarang masih ada namanya. Beberapa kitab eh, apakah itu masih percetakan yang lama atau hanya mengambil namanya saja? Tapi nama percetakan bulak, bulak kok gitu pakai kop kalau nggak salah itu. Itu masih ada sampai sekarang. Nama percetakan ini bulak dan itu rata-rata memang banyak menerbitkan kitab-kitab sastra ya.
banyak juga bulak gitu, menggunakan nama bulak ini. Terus ada as-suhuf, suhuf itu atau al-jaraid itu nama surat, ada apa, surat-surat kabar. Jadi surat kabar juga apa nih, me- memberikan sumbangsih terhadap perkembangan kebangkitan sastra Arab pada masa itu. Jadi kalau kalau dulu kan ya surat kabar itu misalkan memunculkan cerpen-cerpen, novel, dan serial-serial seperti itu. Nah, puisi. Nah, surat kabar juga punya faktor penting itu dalam apa, menerbitkan karya-karya sastra Arab pada masa itu. Nah, jadi sudah mulai muncul sekolah, sudah mulai muncul matbaah, sudah mulai muncul apa, surat-surat kabar. Nah, ini terjemah. Nah, seperti halnya pada masa Abbasiyah, penerjemahan juga menjadi faktor penting dalam kebangkitan keilmuan. Di Mesir juga itu terjemah itu salah satu penanda sebagai kemajuan sastra Arab. Kalau pada masa Abbasiyah, kebanyakan dari keilmuan, ilmu-ilmu itu diterjemahkan dari Yunani. Nah, kalau ini pada masa kebangkitan baru itu banyak menerjemahkan kitab-kitab dari Eropa, khususnya Prancis, karena kan Prancis yang apa, yang menjajah Mesir ya. Makanya apa, karya-karya Prancis itu banyak diterjemahkan. Salah satu yang paling terkenal itu adalah karyanya eh, Alman Faluti, Mustafa Lutfi Alman Faluti, itu judulnya, itu juga dalam dalam eh, dalam riwayat disebutkan bahwa karangan Majdulin namanya kalau bahasa Arabnya itu. Tapi saya di laptopnya satu ada novelnya. Majdulin itu kalau kita terjemahin judulnya Magdalena. Jadi itu, dan Magdalena itu cerita tentang, ya, cerita percintaan lah. Dan itu novel Magdalena itulah kemudian yang menginspirasi Buya Hamka buat novel runtuhnya, apa, tenggelamnya Kapal Van der Weyck. Ya, malah ada yang bilang katanya Hamka me- memplagiat novel Majdulin. Novel Majdulin juga katanya dari apa, adopsi dari novel Mesir, novel Prancis juga katanya seperti itu. Meskipun tuduhan-tuduhan itu kan tidak ini juga lah gitu. Nah, jadi paling enggak maksudnya itu menginspirasi munculnya novel itulah ya. Jadi Majdulin itu karangan Mustafa Lutfi Alman Faluti. Ada banyak eh, apa, karangan-karangannya. Majdulin terkenal sekali ya. Magdalena udah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Magdalena, Majdulin itu Magdalena. Nah, itu juga inspirasi dari eh, apa, novel-novel Prancis gitu ya, terjemah. Nah, ini beberapa perkembangan aliran sastra, khususnya puisi ini ya. Tiga aliran perkembangan sastra Arab itu, khususnya genrenya puisi. Jadi ada namanya Al-Muhafizun. Al-Muhafizun itu kan artinya orang-orang yang menjaga tradisi gitu ya. Jadi mereka, para sastrawan yang masih menjaga tradisi sastra Arab, khususnya puisi itu, dari strukturnya itu. Struktur tradisional puisi klasik gitu, yang menggunakan wazan dan kaufiyah. Wazan itu apa, irama, kaufiyah itu rimanya. Yang seperti yang sebelum-sebelumnya saya jelasin gitu ya. Jadi ini masih ada beberapa eh, sastrawan yang menjaga tradisi itu supaya tidak hilang. Jadi masih pakai pola wazan, wazan dan kaufiyah rimanya. Nah, terus ada lagi kelompok namanya mujaddid. Mujaddidun itu para pembaharu. Jadi para mujaddidun ini sudah mulai nih dipengaruhi oleh kondisi politik sosial dan perkembangan pemikiran pada masa itu. Biasanya juga mereka eh, mulai mengubah bentuk puisi menjadi tidak lagi mengikuti pola lama.
Nah, mujaddid, ada sesuatu yang dirubah dari pola-pola itu. Nah, terus ada lagi al-muwallinun, ini para sastrawan yang mengikuti aliran sastra di Eropa, khususnya aliran romantisme, aromantikiyah kalau dalam bahasa Arab nanti ya. Jadi romantisme, jadi menggunakan bahasa-bahasa yang lembut gitu ya. Kalau dalam prosa itu biasanya aliran romantisme itu pakai kata-kata misalkan gini. Apa kalau bahasa Inggris itu ya, oh, once upon a time gitu ya. Sejak dulu kala gitu ya pakai model-model seperti itu ya. Biasanya aliran-aliran romantisme yang menggunakan seperti itu. Nah, ini sudah mulai berkembang puisi-puisi namanya asyi'rul hur, puisi bebas. Jadi tidak lagi terikat dengan pola-pola lama yang menggunakan wazan, kofiyah gitu. Seperti yang puisi-puisi yang apa yang muncul sekarang kan banyak kan juga puisi-puisi hur yang kemarin yang waktu di lomba safar tuh misalkan puisi yang dipilih itu puisinya puisi bebas, syi'rul hur yang tidak terikat sama wazan dan kofiyah. Terus nah ini beberapa tokoh tadi ya. Nanti saya kasih beberapa contoh tokoh yang ada yang saya punya ya. Ini ada Sami Al-Barudi ini. Sami Al-Barudi ini ya tokoh juga, tokoh sastrawan Arab juga berkembang, seorang militer, belakang-belakang militer ya. Ini era-era awal nih ya, era-era awal kebangkitan. Nanti baru setelahnya kayak Najib Kelani, Mahfuz, Nawal itu di era-era terakhir. Nah ini Sami Al-Barudi banyak seorang penyair terkenal. Kamu kalau searching cari aja Sami Al-Barudi gitu ya, terkenal. Sebenarnya ada Rifat At-Tahtawi. Rifat At-Tahtawi juga seorang akademisi sebenarnya. Dia juga seorang sejarawan, banyak bicara tentang sejarah-sejarah Mesir, sejarah bahkan kitabnya ada yang tentang sejarah Rasul dan segala macam. Rifat At-Tahtawi ini. Dia seorang inilah pemikir, akademisi gitu ya, akademisi Mesir. Kemudian ada Ahmad Syauqi. Nah, Ahmad Syauqi ini seorang sastrawan besar Mesir, dikenal dengan sebutan Amir Syu'ara. Jadi ininya lah, Amir gitu ya. Amirnya para penyair. Amir Syu'ara. Banyak visi-visi yang bicara tentang nasionalisme, patriotisme, dan lain-lain. Bahkan ada bicara tentang, yang paling terkenal juga ada tuh, misalkan puisi tentang penghormatannya terhadap guru, misalkan. Tentang ya tentang inilah, filosofi kehidupan lah pokoknya gitu ya. Ada puisinya yang terkenal itu kum lil muallimi wa fi tabjila kadal muallimu ayyakuna rasula, kata Ahmad Syauqi. Hormati guru, apa kum lil muallimi wa fi tabjila, bangkit dan beri penghormatan untuk guru. Kadal muallimu ayyakuna rasula. Guru itu hampir seperti rasul. Maksudnya itu dalam hal memberikan apa kebijaksanaan gitu ya. Eh, apa akhlak yang baik seperti itulah kalau kata Ahmad Syauqi. Jadi seorang penyair besar. Hafiz Ibrahim juga seorang penyair besar setelah eranya Ahmad Syauqi, dijuluki sebagai penyair rakyat ya karena memang bicara tentang apa kerakyatan kebanyakan ya. Hafiz Ibrahim pakai topi yang apa tuh kalau Mesir tuh yang pakai topi yang tinggi itu ya. Nanti kalau nggak dalam fotonya tuh Hafiz Ibrahim itu pakai topi yang bulat tinggi ke atas warna merah. Terus ada lagi Jubran, Khalil Jubran. Nah, kalau kalau nama Arabnya itu di ejanya Jubran, kan Gibran. Salah tuh. Cuman di Eropa kan dikenalnya Gibran. Di Barat dikenalnya Gibran. Nah, ini sastrawan Mahjar namanya. Mahjar itu kelompok-kelompok sastrawan diaspora. Jadi mereka yang meninggalkan Arab untuk pergi ke wilayah Amerika kalau nggak salah sekarang. Jadi, nah kelompok-kelompok Mahjar ini juga nanti memberi eh, pengaruh terhadap perkembangan sastra Arab modern, khususnya eh, puisi atau prosanya juga. Jadi, nah munculnya puisi-puisi bebas itu di era-eranya ini, era-eranya Jubran Khalil Jubran.
eh, cerpennya, termasuk juga novel Al-Arwah Al-Mutakassirah ya. Sayap-sayap apa? Al-Ajnihah Al-Mutakassirah. Sayap-sayap patah itu kan karyanya Gibran Khalil Gibran. Terus ada lagi apa ya karya-karya yang lain apa The Prophet kalau di dalam bahasa apa di bahasa Inggris kan tuh Sang Nabi kalau itu. Nah, itu juga karya-karyanya apa Gibran Khalil Gibran. Tapi Gibran Khalil Gibran ini seorang Nasrani kalau nggak salah. Dia bukan Muslim. Karya lahiran Lebanon. Terus Taufik Al-Hakim. Nah, Taufik Al-Hakim juga seorang novelis, cerpenis, banyak sekali novel-novel dan cerpennya bicara tentang kritik sosial. Ada judul novelnya, judul cerpennya misalkan Himarul Hakim, Himar yang keledai yang bijak misalkan. Nah ya, Sayyid Kutub, nah Sayyid Kutub juga Mesir juga ini sastrawan paling dikenal. Cuman Sayyid Kutub kadang dibilang sebagai seorang yang pengikut dari karena dia dekat dengan kelompok-kelompok keras kalau nggak salah. Ikhwanul Muslimin kalau di Mesir itu ya. Jadi sempat dipenjara karena pandangan politiknya. Dikenal juga dengan seorang pemikir Islam, sastrawan juga. Kalau orang dulu itu pemikir, tapi mereka sastrawan juga ya. Jadi nggak cuma ngaji fikih, tasawuf dan lain-lain, tapi mereka juga sastrawan besar gitu ya. Imam Syafi'i punya syair banyak, Diwan Asy-Syafi'i. Jadi sastrawan juga mereka, walaupun seorang ulama mujtahid besar, mazhab, tapi mereka juga seorang sastrawan. Jadi mereka itu para udaba, para pecinta-pecinta sastra gitu ya. Najib Mahfuz, nah ini Najib Mahfuz ini yang paling fenomenal di era-eranya sastrawan Arab modern karena salah satu yang meraih hadiah penganugerahan Nobel Sastra dunia. Jadi satu-satunya sastrawan Arab peraih Nobel Arab, Nobel Sastra itu Najib Mahfuz. Najib Mahfuz juga eh, novelis, cerpenis, banyak sekali karyanya, bahkan sudah banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk Indonesia. Novel-novelnya juga banyak terjemahan dalam bahasa Indonesia. Aulat Harotina, terus Zukak Midak, Zukak Al-Midak, Midak Ali kalau dalam bahasa Inggrisnya, Gang Midak, terus apa lagi ya, Alis Wal Kilab, itu pencuri dan anjing gitu ya. Nah, itu intinya tentang kritik-kritiknya Najib Mahfuz. Terus ada Najib Al-Kilani. Nah, Najib Al-Kilani juga banyak. eh ini juga seorang novelis, cerpenis, terkenal juga di Indonesia. Salah satu eh, sastrawan Arab yang paling banyak juga terjemahan novelnya itu di Indonesia, itu Najib Al-Kilani. Ada judul novel yang judulnya Azra Jakarta, Gadis Jakarta. Padahal juga belum pernah pergi ke Jakarta gitu ya, ibaratnya gitu. Azra Jakarta itu bicara tentang seorang perempuan, gadis gitu ya. Jadi yang hidup dalam kondisi politik waktu itu kalau nggak salah cerita tentang komunis lah seperti itu. Nah ini Azra Jakarta. Kalau kalian cari novelnya terjemahannya Gadis Jakarta. Udah ada yang udah banyak terjemahannya di Indonesia. Macam-macam ya. Ada Layali Turkistan, itu terjemahannya juga sudah ada di Indonesia. Apalagi ya, An-Nihayah, Al-Bidayah wan Nihayah, awal dan akhir itu yang lagi diteliti sama anak-anak bimbingan saya. Ada beberapa yang tadi Najib Al-Kilani. Azra Jakarta juga ada kemarin angkatan 18. Walaupun novelnya sudah lama, tapi masih banyak aja yang neliti gitu ya. Ini juga Al-Mazini, Ibrahim Abdul Qadir Al-Mazini, ini seorang esais lah kalau bisa dibilang seperti itu. Esais itu yang kritikus sastra, jadi menulis tentang esai-esai sastra, mengkritik tentang karya-karya sastra gitu ya. Dia dikenal juga
Kemudian Fadwa Tukon ini hmm, penyair berkebangsaan Yordan, bicara tentang puisi-puisinya lah, khususnya bicara tentang Israel dan Palestina. Nah, kalau kemarin yang waktu Pak Nurudin, Prof. Nurudin itu nama penyairnya Ibrahim Tukon. Ibrahim Tukon itu penyair Arab tapi berkebangsaan Mesir. Itu juga pada era masa-masa ini juga ini. Bukan penyair Arab berkebangsaan Palestina. Ibrahim Tukon itu termasuk generasi awal lah, mungkin penyair-penyair Palestina ya, bicara tentang kondisi Palestina, apa, bagaimana kondisi perang dan segala macamnya, nasionalisme bangsa Palestina dan segala macamnya. Terus eh Toha Hussein itu kritikus sastra, sastrawan juga, tapi kritikus juga. Nah, itu kan banyak baik berupa teori dan kritik sastra. Nah, ini juga buku-bukunya banyak dipengaruhi dengan sastra-sastra Barat. Mungkin ada salah satunya tuh judul kitabnya fi Syi'ril Jahili atau Al-Adfil Adabil Jahili. Itu karangan-karangan Toha Hussein semua itu. Ada buat novel, buat ya novel judulnya eh, Ahlam Syahrazad. Sekarang lagi diteliti sama anak 20 bimbingan saya. Ahlam Syahrazad itu bicara tentang mimpi-mimpinya Syahrazad. Ini Syahrazad itu salah satu tokoh yang ada pada cerita Al-Fulailah Walailah, 1001 malam. Nah, jadi diambil dari tokoh itu kemudian dikembangkan lagi jadi sebuah cerita novel gitu ya. Ahlam Syahrazad. Nawal El-Sadawi, Nawal El-Sadawi ini seorang dokter, aktivis, sastrawan. Jadi perempuan eh, Mesir, dokter, sastrawan, aktivis yang mengusung eh, isu-isu feminisme, khususnya di Arab. Jadi ini seorang perempuan tangguh, hebat gitulah. Jadi dia apa nih apa isu-isu itu pokoknya tentang patriarkal, feminisme, misalkan isu kekerasan perempuan dalam dunia Arab dan segala macamnya. Novelnya juga udah banyak diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oh, ada yang paling terkenal tuh Almarah Indah Nukta Sifar, Perempuan di Titik Nol, Al-Ughnia Ad-Dairiyah, The Circle Song. Ada lagi judulnya eh, apa cerita tentang dokter lah, saya lupa judulnya. Nah, ini ini baru meninggal sekitar beberapa tahun kemarin kalau nggak salah, tahun berapa gitu ya. Ini salah satu eh, sastrawan besar Arab, perempuan khususnya, Nawal El-Saadawi. Dan dikenal banget di berbagai negara. Nawal. Oke, jadi seperti itulah. Eh, ini ada beberapa contoh. Eh, ini karyanya Gibran Khalil. Ini arwah Mutamaridah. Ini yang jiwa-jiwa pemberontak gitu ya. Ini karangan Gibran Khalil Gibran. Ini kayaknya cerpen kalau nggak salah. Beberapa cerpennya Gibran kalau kita ya. Kalau di sekarang di Eropa di Barat dikenalnya Gibran. Kahlil Gibran. Nah, terus ini contoh novelnya Najib Mahfuz, Alis wal Kilab, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pencuri dan Anjing. Ini juga kritik ya, kritik sosial gitu ya. Eh, bagus ceritanya. Nanti kamu baca lah. Terus ada lagi Karnak Cafe. Ya, Al-Karnak kalau dalam bahasa Arabnya itu judulnya. Karnak Cafe itu karangannya Najib Mahfuz juga. Nama tokohnya itu Kurun Fula. Nah, Kurun Fula namanya. Seorang perempuan temanya. Kurun Fula itu kalau bisa bilang itu seorang apa ya, Kurun Fula itu dia di kafe, kayak penyanyi kafe gitu lah ya, atau waiters gitu lah, Kurun Fula.
Nah, ini Azra Jakarta karangannya Najib Al-Kilani gitu bahasanya ya. Jakarta Virgin, ini gadis Jakarta, Azra itu gadis yang bicara tentang apa nih ya nama ininya Zaim nama itunya ya. Saksi atau riwayatnya penokohannya nih Az-Zaim ini yang disebut nama Azra Jakarta itu. Kalau nggak salah ini tokoh utamanya. Tokoh ini Az-Zaimul Hizb ini pemimpin partai. Az-Zaujah, Zaujatul Zaim ini istrinya dari pemimpin partai. Nah, ini Fatimah Fathad Jami'iyah, maksudnya mahasiswa universitas gitu, yang memimpin organisasi ini Masyumi ya namanya kan. Padahal membuat cerita ini katanya Najib Al-Kilani itu nggak pernah belum ke Indonesia. Tapi mungkin dapat berita-berita koran kalau dulu zaman dulu kali ya. Nah, jadi jenderal itu berarti jenderal-jenderal gitu ya. Nah, ini juga bagus nih cerita Azra Jakarta ya. Orang Arab tapi mau setting novel Arab tapi settingnya eh, apa Indonesia gitu. Jarang-jarang novel Arab settingnya Indonesia. Mana? Pernah ada juga dulu apa saya lupa judulnya. Ada juga setting yang Indonesia. Novel Arab ya. Terus ini Hikmarul Hakim karyanya Taufik Al-Hakim juga apa salah satu karya yang sudah diterjemahkan juga kalau nggak salah di Indonesia. Pakai udah bahasa Indonesia sudah ada. Eh, ini, nih, Ila Sodiki Alladzi Ulida wa Mata wa Makallamani katanya. Persembahan. Ini novel. Terus, nah ini karena Rafi At-Tahtawi dalam hal sastra dan bahasa ya. Ini yang pengumpulnya kayaknya. Nah, ini Muhammad Anwarah. Ada banyak sekali lah. Contoh-contohnya saya ada di satu udah kumpulin semua karya-karya sastrawan Arab, eh, novel, cerpen ada banyak lah. Tapi belum di sini saya belum pindahin ke sini. Masih di yang satunya. Oke, seperti itu. eh, Sastra Arab kebangkitan baru nanti eranya sastra Arab kontemporer. Jadi muncul lagi penyair-penyair sastra Arab kontemporer sekarang, yang era-era sekarang nih, kontemporer. Seperti ya Darwis, Nisar Kebani dan lain-lain itu era-era sekarang, era-era modern. Oke, ada pertanyaan tentang ini? Paham gak nih? Hah? Ada apa? Berarti kita berapa makalah lagi? 3 lagi, Ustaz. 3 lagi. Berarti apa? Muasir, terus apa? Mazhab sastra Arab ya? Sastra Arab Al-Gharbi sama sastra Arab As-Sinai ya? Iya, Ustaz. Oke, berarti ini sekarang udah tanggal 23, berarti 37. Kita itu kayaknya mulai apa? Awal Minggu Tenang itu katanya itu sekitar tanggal 11. Jadi kemungkinan 18 itu sudah mulai UAS. Nah, ini berarti kita masih ada waktu 1, 2, 3. Nah, harusnya 3 minggu nih. Kalau minggu depan kita langsung dua makalah gimana? Bisa, Ustaz. Berarti yang terakhir 1 makalah. Yang terakhir 1 makalah saja.
Jadi kita Zoom terus setiap Kamis supaya selesai wah eh, materinya. Jadi nanti tinggal UASnya doang sama UTS, yang tugas UTS sama UAS ya. Udah buat belum tugasnya? Belum. Belum ya? Kalau kalau misalnya ada yang udah gitu, Ustaz, konsul ke Ustaz. Boleh. Nanti kalau yang udah silakan dikonsul ke saya terkait tugas UASnya ya. UTS-nya kan makalah ya. Nanti dikumpulin aja ya, dibedain ke kelas ya, Aji sama ini nggak nyampur kan ininya? Nyampur, Ustaz, kelompoknya. Oh ya udah, berarti dibuat satu aja drive-nya untuk Ya, Ustaz. ininya. Nanti kalau di makalah tulis ya kelas B, kelas A gitunya ya. Saya nggak tahu kelas di mana mana aja. Di makalah tulis namanya kelas A, kelas B, biar saya tahu nanti pas ininya, pas masukin nilai di siakat. Oh, oke, Ustaz. Oke gitu. Ada lagi yang bertanya nggak? Ada yang bertanya nggak tentang ini? Masih ada? Kalau nggak cukup. Berarti minggu depan kita lanjutkan materi selanjutnya. Berarti 2 kali pertemuan lagi lah ya. Sekarang pertemuan berapa berarti nih? 11, Ustaz. 11, 11, 12, 13, 14. Berarti hmm, ya udah berarti minggu depan 12, 13 langsung dibuat 2 ya. Lalu terakhir 14. Ya, 15, 16, nggak kan 16 UAS ya. Oke, gitu ya. eh Aji ya gitu ya, Ji. Itu di ini kan Iya, Ustaz. minggu depan langsung dua dua aja ini. Oke, kalau gitu cukup. Kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Ustaz.